Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ronald Aditya Alfiansah, mahasiswa dari program studi pendidikan teknik elektro angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pendidikan konservasi yang diampu oleh Bapak Purnomo Adi Saputro dan Ibu Lina Adi Wijayanti. Materi yang saya akan presentasikan ini berjudul Mitigasi Bencana dan Peran Kearifan Lokal dalam Pendidikan Kebencanaan di Indonesia. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang langkah-langkah mitigasi bencana, baik secara alamiah, non-alamiah, maupun sosial. Selain itu, saya akan menjelaskan tantangan implementasi pendidikan kebencanaan. Dan bagaimana sih kearifan lokal bisa menjadi solusi alternatif di tengah keterbatasannya teknologi yang negara kita miliki. Di akhir presentasi saya juga akan menyampaikan bagaimana peran generasi muda sangat penting dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal dalam menghadapi resiko bencana. Mitigasi bencana alam adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari bencana, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Contoh konkret dari mitigasi ini adalah pembuatan peta rawan bencana, kemudian pembangunan rumah tahan gempa, serta sosialisasi rute evakuasi pada masyarakat. Kemudian sistem peringatan dini juga sangat penting, seperti sistem deteksi tsunami di wilayah pantai. Semua ini bertujuan agar masyarakat bisa lebih siap dan sigap dalam menghadapi ancaman bencana alam. Kemudian bencana non-alam, contohnya seperti pandemi, kebakaran industri, dan kegagalan teknologi. Semua itu juga perlu penanganan serius. Mitigasi dari sini meliputi penyusunan protokol kesehatan seperti saat pada penanganan COVID-19. Kemudian pelatihan penanggulan kebakaran di pabrik, serta audit teknologi untuk mencegah kebocoran data atau kerusakan sistem. Jadi intinya, mitigasi bencana nol alam fokus kepada kesiapan sistem dan regulasi sebuah wilayah, negara, atau perusahaan gitu yang mendukung mitigasi tersebut. Sementara itu, bencana sosial seperti konflik antar kelompok, kemudian kerusuhan, dan tindakan terorisme itu dapat dicegah melalui pendidikan multikultural, kemudian promosi toleransi, dan dialog antar komunitas. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat juga memiliki peran penting dalam membina hubungan sosial yang harmonis serta mendorong penyelesaian konflik secara damai. Lalu tangan pendidikan kebencanaan. Meskipun penting, pendidikan kebencanaan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya, belum ada sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kebencanaan ke dalam kurikulumnya. Banyak juga guru yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai, dan juga akses informasi yang masih timpang antara daerah satu dengan daerah lainnya, terutama yang ada di pelosok. Selain itu, anggaran yang terbatas juga menjadi hambatan dalam mengimplementasikannya. Untuk mencegah tantangan tersebut, kita perlu mengintegrasikan pendidikan kebencanaan sebagai bagian dari pelajaran formal. Kemudian guru-guru juga perlu dilatih secara berkala dengan teknologi seperti e-learning, bisa dimanfaatkan untuk menjangkau daerah terpencil. Selain itu, pelibatan tokoh masyarakat dan komunitas adat bisa menjadikan pembelajaran lebih kontekstual dan mudah dipahami oleh semua halayak.
Dalam situasi terbatasnya teknologi, kearifan lokal dapat menjadi alternatif mitigasi yang efektif. Pengetahuan ini bersumber dari pengalaman leluhur dalam beradaptasi dengan alam dan telah terbukti membantu masyarakat dalam menghindari bencana. Kearifan lokal bukan hanya tradisi, tetapi juga bentuk adaptasi dan inovasi yang ditawarkan lintas generasi. Salah satu contoh paling terkenal adalah Semong dari masyarakat Simelue, Aceh. Semong adalah ajaran lokal yang menganjurkan warga untuk lari ke bukit setelah gempa besar. Berkat ajaran ini, saat tsunami 2024 yang lalu, hampir seluruh warga Simelue selamat. Contoh lainnya adalah sistem irigasi subak yang ada di Bali, yang menjaga ekosistem air dan mencegah banjir, serta adanya larangan adat di masyarakat Baduy yang tetap menjaga hutan agar tetap asri. Lalu ada kesadaran generasi muda. Generasi muda memiliki peran kunci dalam menjaga warisan kearifan lokal. Kesadaran ini dapat ditumbuhkan melalui pengajaran yang ada di sekolah. Kemudian bisa dari proyek dokumentasi budaya, kampanye digital, serta kegiatan belajar langsung bersama masyarakat. Melalui cara ini, nilai lokal akan tetap hidup dan berkembang sebagai bagian dari strategi mitigasi yang relevan. Sebagai penutup, kita dapat simpulkan bahwa mitigasi bencana bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga persoalan budaya, kesadaran, dan kolaborasi. Kearifan lokal telah membuktikan bahwa adaptasi terhadap lingkungan adalah bagian dari upaya manusia untuk tetap hidup dan bertahan. Mari kita jadikan generasi muda sebagai agen perubahan dan menjaga bumi dan masyarakat dari ancaman bencana. Beberapa referensi utama dalam presentasi ini itu ada dari pendidikan dini mitigasi bencana, kemudian ada implementasi kultural, resource management, dan mitigasi bencana pada cagar budaya. Dan ada pentingnya pembelajaran mitigasi bencana untuk anak usia dini. Telah sampai di penghujung presentasi. Terima kasih kepada semuanya yang telah memperhatikan dengan seksama dan baik. Bila ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi atau salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.